Ya, shalom Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, pagi hari ini kembali kita mau belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita di awal tahun ini ya, yang kita terima waktu tanggal 1, ya tepat dengan pergantian tahun. Ya, Bapak Gembala sudah sampaikan, dan pesan yang kita terima di awal tahun ini adalah hati-hati kita memasuki jalan yang licin. Wow, ini tentu sebuah peringatan buat kita. Ya, kemarin beberapa pengkhotbah juga sudah ingatkan bahwa kita harus waspada. Ya. Nah, kalau kita renungkan kembali, ya, ini firman Tuhannya kan kita sudah sama-sama tahu ya. Diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-73 ayat yang kedua. Ini Mazmur dari seorang bernama Asaf, ya, judulnya Pergumulan dan Pengharapan. Tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Nah, kalau Bapak Ibu terus baca ya secara keseluruhan dari satu kitab ini, bahkan kalau kita lihat, wah, Asaf ini menulis beberapa pasal ya, sampai pasal ke-83 ya. Itu luar biasa sekali. Nah, kalau kita renungkan ya, kalau kita mau jujur, apa yang Asaf tulis ini, kadang kita sebagai orang percaya hari-hari ini juga mungkin pernah mengalami satu kondisi seperti yang Asaf rasakan. Ya. Kita rasanya, kan kalau di tempat ini kebanyakan dari setiap kita bertekun setiap hari datang doa pagi. Kita yang rasanya udah bertekun sekian lama ikut Tuhan, ya hari lepas hari. Selama ini mungkin kita terima pengajaran, kita dapat arahan Tuhan, kita ikuti arahan Tuhan. Tapi kemudian kita berpikir, kok rasanya waktu kita menantikan penggenapan janji Tuhan, rasanya kok nggak tergenapi ya? Atau mungkin rasanya kok lama sekali ya? Mungkin bertanya-tanya seperti itu, ya. Hampir seperti yang Asaf rasakan, ya. Mungkin ada orang yang mungkin dinubuatkan atau mungkin misalnya diperkatakan, kamu akan terima terobosan tahun ini. Wah, waktu menanti kan terobosan. Wah, ini aja udah masuk tahun 2024 tapi saya masih belum ngalami itu namanya terobosan, ya. Kok terobosannya nggak kunjung tiba, ya, nggak muncul, nggak terjadi, ya. Ya. Atau waktu menantikan tersebut kita yang mungkin misalnya punya simpanan lah, bukannya bertambah tapi justru malah kok berkurang ya, kok ngalami kerugian ya. Wah, jadi semakin bertanya-tanya, kok nggak ada terobosannya, mana terobosannya gitu ya. Mengapa mungkin bisa terjadi seperti itu? Ya, karena mungkin sebagai orang percaya kita nggak sadar kita masih melakukan kompromi. Kita masih melakukan pelanggaran-pelanggaran, ya. Yang tentunya kita udah tahu tentang kebenaran tapi kita tidak lakukan, ya. Melanggar hukum. Atau yang paling mudah, ya, yang sering kali terjadi, ya. Kalau misalnya aja di satu tempat kita lagi antri, ya, berapa banyak orang waktu antri nggak mau dia antri di belakang secara berurutan. Aturannya udah misalnya seperti itu. Wah, dia langsung nyela, langsung masuk seperti itu, ya. Orang percaya waktu ditegur marah, ya, nggak suka, ya. Berapa banyak mungkin masih ada orang-orang seperti itu, ya. Atau mungkin hari-hari ini ya di antara Bapak Ibu ada yang bekerja di sebuah perusahaan. Selama kita kerja di perusahaan tersebut, kita berusaha untuk memberikan yang terbaik. Kita melakukan sesuatu dengan jujur, ya. Kita menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan, tanggung jawab yang diberikan, kita kerjakan sebaik-baiknya, ya. Tentu dengan harapan kan ya satu saat siapa tahu jabatan kita naik, ya diperhatikan oleh pemimpin kita. Tapi ternyata kok nggak terjadi ya? Kok kita tetap aja posisinya di situ? Malah mungkin kita ngelihat, loh, kok teman-teman saya yang kayaknya kelihatannya kerjanya nggak terlalu baik, mungkin ya, nggak mungkin ya punya cara bermain yang berbeda, cara main sendiri, mungkin dia berlaku curang dan sebagainya. Kok bisa dipromosikan seperti itu ya? Nah, kadang-kadang kan mungkin kita melihat yang seperti itu juga terjadi ya di dalam kehidupan. Atau sebagai seorang mahasiswa atau ya murid sekolah, ya pelajar, sebagai anak Tuhan, kita udah belajar, ya kita udah kerjakan tugas dari guru dengan baik, selesaikan dengan baik.
Waktu ngadapi tes juga kita belajar sungguh-sungguh, mengerjakan dengan sungguh-sungguh, tapi kemudian ternyata nilainya misalnya cuma dapat 7, kita nggak puas. Wah kenapa ya? Padahal aku udah belajar sekian banyak, tapi orang-orang yang kelihatannya dia kayak malas belajar tuh, tapi kok bisa dapat nilai 9 ya? Wah, kata dia mungkin mulai kecewa. Ya, dia bertanya-tanya seperti itu. Ya, kenapa ya seperti itu? Nah, hal-hal yang mungkin terjadi di dalam kehidupan sehari-hari, mungkin itu juga yang kalau kita gambarkan seperti yang Asaf lihat. Dia udah bertekun ikut Tuhan, ya. Dia menjaga hatinya, dia ikuti aturan-aturannya, tapi waktu melihat orang-orang percaya lainnya, kok lebih berhasil ya, kok lebih begini, lebih begitu. Nah, itu kan yang terlihat di dalam pandangan dari seorang Asaf, ya. Nah, kadang-kadang kalau kita mungkin melihat hal seperti itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari ini, kita kadang-kadang berseru, Tuhan kenapa kok nggak adil? Aku kan udah belajar ikut tuntunan Tuhan. Aku kan sudah berusaha sebaik mungkin, ya. Tapi kemudian di dalam hatinya, aduh, capek juga ya ikut Tuhan, kok begini ya? Rasanya pengen protes atau ini, tapi tahu firman kita nggak boleh bersungut-sungut. Ya, tapi dalam hati sebenarnya lagi bersungut-sungut, ya. Lagi protes sama Tuhan. Atau mungkin kita lagi mencurahkan hati kita sama anggota keluarga, ya. Entah itu kepada istri, kepada anak, ya, atau mungkin sebaliknya, seperti itu. Nah, kita bertanya, kok Tuhan sepertinya kayak membiarkannya orang-orang yang mungkin enggak sungguh-sungguh di dalam Tuhan kok dibuat kayak lebih makmur hidupnya, lebih berhasil, lebih diberkati dan lain sebagainya. Berapa banyak mungkin masih kadang-kadang ada orang percaya yang berpikir seperti demikian, ya. Jadi kita kadang-kadang kayak, apa saya yang bodoh, apa orang itu yang bodoh, gitu ya. Apa hikmat saya yang benar, apa hikmat orang itu yang benar. Ya kadang-kadang menjadi bertanya-tanya, kita bingung sendiri. Nah, mungkin itu terjadi dalam kehidupan seorang Asaf pada waktu itu. Ya, kalau udah ikut Tuhan seperti ini, kita udah banyak mengorbankan diri, ya. Tapi imbalannya apa kok saya seperti enggak menerima sesuatu ya dari Tuhan. Kadang-kadang mungkin ada orang percaya berpikir seperti itu. Padahal, kalau kita belajar menyelidiki lagi, mengingat lagi kebaikan Tuhan yang luar biasa, kita nggak sadar begitu banyak pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang seringkali kadang-kadang pertolongan Tuhan yang kecil aja seringkali dilupakan. Ya. Pengennya sesuatu yang sensasional seperti itu. Ya. Nah, kalau kita diingatkan tentang pesan Tuhan ini, ya, saya bacakan kembali ya. Tuhan menyatakan bahwa permukaan jalan yang akan kita masuki dan lalu di tahun yang baru ini adalah permukaan jalan yang licin. Permukaan jalan yang licin seringkali terjadi menjadi tantangan tersendiri bagi para pengemudi kendaraan baik roda 2 atau roda 4, bahkan bagi pejalan kaki sekalipun. Ya, saya ingat dulu pada waktu beberapa tahun lalu, ya, bersama dengan Bu Esther dan temannya satu, kita pergi ke Jogja, ya, naik kendaraan, saya setir. Kendaraan yang cukup nyaman. Pada waktu itu baru pertama kali saya melalui jalan tol menuju Jogja. Ya. Nah, tiba-tiba di tengah jalan itu hujan, ya, hujan dan ya biasalah kecepatan kurang lebih di atas 100 sedikit ya, 110, ya 120 kurang lebih segitu. Nggak pernah melebihi sampai 110, 160 nggak pernah saya, ya, bawa kendaraan itu. Saya berusaha untuk hati-hati, tapi waktu hujan itu ya cukup deras lah sedikit ya, nggak sampai lebat sekali. Di depan itu seperti ada genangan air, ya, yang nggak terlalu, saya pikir nggak terlalu bahaya gitu. Tapi waktu melalui itu tiba-tiba kendaraan itu seperti hampir terpeleset, tergelincir. Dan untungnya pada waktu itu saya sudah mulai menurunkan kecepatan, ya. Kalau enggak mungkin bisa melintir seperti itu. Ya, walaupun mungkin kendaraan yang ditumpangi cukup nyaman, ya. Dan saya ingat waktu itu ada anak dari adik Bu Esther, dia waktu itu jalan di tol, di depannya itu ada genangan air, dia terobos dengan kecepatan tinggi, tahu-tahu muter dan akhirnya terjadilah ya kecelakaan, mobilnya sampai terguling, ya seperti itu. Karena apa? Karena nggak hati-hati, karena berpikir wah pokoknya
saya bisa. Nah kalau saya ingat kenapa hal itu bisa terjadi sampai seperti goyang seperti itu. Karena saya tahu bahwa kondisi ban pada waktu itu udah nggak terlalu maksudnya kembangnya itu ya cengkeramannya itu udah kurang ya, nggak terlalu tebal kembang-kembangnya, udah mulai menipis sehingga perlu kehati-hatian. Nah itu juga yang sering kadang-kadang terjadi buat orang-orang percaya. Kadang-kadang nggak sadar, kadang-kadang seringkali ceroboh, ya, seringkali meremehkan, ya. Makanya di sini kan dikatakan di dalam pesan tersebut, rambu-rambu peringatan untuk berhati-hati akan dipasang di sepanjang jalan yang memiliki permukaan jalan yang licin tersebut. Apabila tidak berhati-hati, sangat mungkin sekali kendaraan akan meliuk-liuk liar, membentur kendaraan lain atau pembatas jalan. Nah ini menjadi sesuatu yang membahayakan, ya. Buat pejalan kaki pun sama seperti itu ya. Nah kalau nggak hati-hati ya bisa tergelincir, bisa jatuh, ya terpleset. Nah ada 2 poin yang Bapak Gembala sudah sampaikan. Yang pertama jangan hanya memiliki Tuhan, namun juga harus terhubung. Dan yang kedua jangan hanya tentang kita, tapi lihat Tuhan dan pekerjaannya. Bagi Bapak Ibu yang mungkin waktu awal tahun nggak sempat hadir, nggak datang, yang nggak bisa hadir, nanti bisa ikuti, bisa lihat di YouTube. Ya. Nah pagi hari ini apa yang bisa saya bagikan untuk Bapak Ibu ya berkaitan dengan pesan Tuhan ini agar jalan yang akan kita tempuh itu walaupun kita licin tapi kita dapat tetap berjalan maju, tegak berdiri tanpa mesti tergelincir ya. Nah yang pertama ingat bahwa kita jangan kehilangan fokus. Seringkali fokus itu menjadi sesuatu yang seringkali mendistract kita, ya. Ingat kita jangan kehilangan fokus, tapi mari ikuti terus tuntunan Tuhan langkah demi langkah. Jadi kalau Tuhan di awal tahun sudah kasih, ya, satu pesannya, hati-hati, ya. Kita memasuki jalan yang licin, kita nggak tahu di depan sana apa yang akan terjadi. Ya sekarang, ya mulai ingat, ya. Jangan sampai kita kehilangan fokus nih. Ya, jangan kita sampai ceroboh, cuek, ya, nggak peduli, masa bodoh, ya. Tapi kita perhatikan baik-baik, ya. Kita ikuti. Aduh, ini pesan Tuhan ini berarti saya harus begini, saya harus ikuti nih apa tuntunan Tuhannya. Nah kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-73 ayat yang ke-23 sampai 25. Ini bagaimana seorang Asaf, ya, akhirnya dia nggak berlama-lama, dia segera menyadari. Dia katakan begini, tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Wah ini sebuah ungkapan hati dari seorang Asaf. Dia tahu kepada siapa dia harus datang, kepada siapa dia harus mendekat. Dia mungkin sempat ya kehilangan fokus. Kalau Bapak Ibu mendengar apa yang Pak Isa sampaikan ya, Bapak Gembala sampaikan. Waktu tanggal 1 pagi hari, ya pagi dini hari. Di situ dikatakan bahwa sepertinya Asaf itu lagi meragukan kedaulatan dan keadilan Tuhan. Ya, Asaf juga pada saat itu kondisi dirinya dia lagi ngalami yang namanya depresi rohani yang membuat dia menjadi tawar hati, ya, membuat dia menjadi cemburu pada orang-orang yang sebetulnya nggak perlu dia cemburui, ya. Nah, ketika saya renungkan kalimat ini, saya katakan wah, Asaf hampir aja dia kehilangan fokus, ya. Dia mulai terdistract dengan apa yang mungkin terjadi pada orang-orang kafir. Orang-orang percaya yang tahu tentang mungkin firman, tahu tentang kebenaran tapi tidak mentaatinya. Ya. Sehingga dia seperti mengungkapkan isi hatinya. Ya. Dia bertanya-tanya tentang keberadaan Tuhan. Tapi untungnya dia tidak berlama-lama dengan hal tersebut. Ya. Dia memutuskan bahwa ada sesuatu yang salah nih di dalam diri saya.
di dalam cara saya melihat, saya memandang. Betul mungkin kenyataan seperti itu. Tapi dia memutuskan untuk kembali secepatnya. Dia tahu kepada siapa dia harus datang. Dia langsung datang mendekat. Karena apa? Karena dia tahu bahwa Tuhan memegang tangan kanan dia. Tuhan tidak pernah melepaskan dia. Jadi di situ dia baru sadar, oh iya, aku hampir aja, bukan Tuhan yang melepaskan, aku yang hampir menarik diriku sendiri, melepaskan tangan dari tangan Tuhan. Ya, itu dia segera menyadarinya. Ya. Lalu di situ dikatakan dengan nasihatmu. Wah, ini kan berarti dengan nasihatmu, artinya Tuhan kasih nasihat-nasihatnya. Tuhan kasih tuntunan-tuntunannya, dan tuntunan itulah yang harus kita ikuti selangkah demi selangkah, step by step. Gak apa-apa, mungkin kita memelankan laju kita, tetapi waktu kita melambatkan, yang penting kita sampai di tujuan dengan selamat bersama dengan Tuhan. Bukankah itu jauh lebih aman? Ya, daripada kita rasanya ugal-ugalan ingin cepat sampai. Ya, kalau ibaratnya kalau kita tuh naik kendaraan, ya, ingin rasanya wah terobos aja, jalan di pinggir pun dihajar aja seperti itu. Ya, tujuannya untuk cepat sampai ke tujuan. Ya, nah kita jangan seperti itu sebagai orang percaya ya. Tetap ya kita bisa tetap fokus. Ya, nah jadi ini yang harus kita miliki sebagai orang percaya. Ya, jangan sampai kita kehilangan fokus kita. Ya, mungkin hari-hari yang terjadi di dalam kehidupan kita apapun itu. Ya, mungkin masih ada kemarahan, mungkin masih ada iri hati. Mungkin masih ada kedengkian, kepahitan, ya, kesombongan, ya, atau mungkin tinggi hati, atau mungkin masih ada perbuatan-perbuatan yang dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apapun itu, ya, yuk selidiki lagi hati kita, datang sama Tuhan, ya, dan mari kita segera singkirkan, kita bereskan, supaya kita jangan justru hal-hal tersebut tuh menjadi area di mana bisa membuat kita tergelincir, ya. Saya ingat kalau kemarin Pak Aping cerita tentang MotoGP ya. Saya suka nonton olahraga ya. Olahraga apa? Karena suka ada bagian olahraga yang tidak terlalu saya sukai. Saya suka nonton Formula One ya. Nah, namanya sirkuit itu kan jalannya pasti mulus ya. Sudah diaspal sedemikian rupa ya. Tapi kalau dalam kondisi hujan, itu sirkuit tersebut bisa menjadi licin. Pembalap-pembalap yang mungkin sudah jam terbangnya sudah begitu luar biasa aja, ya, yang namanya mungkin seorang Michael Schumacher yang dijuluki Master the Rain, ya, rajanya mungkin di arena track basah, atau mungkin kita kenal Ayrton Senna, ya, almarhum dulu. Itu aja bisa tergelincir waktu bawa mobil dalam kondisi jalan yang basah. Ya, karena apa? Karena kecerobohan, karena kelalaian, karena menganggap mungkin ada sesuatu yang tidak seharusnya dia lakukan. Itu kalau basah. Nah ini ada pembalap di jalan yang kering aja, ya, dia masih bisa tergelincir. Karena apa? Jadi pada waktu itu di salah satu track ada bagian drain, ya, maksudnya untuk pembuangan air, saluran pembuangan air itu besinya itu terangkat terbuka seperti itu kan, dilalui oleh kendaraan yang begitu cepat, ya, sehingga terbukalah seperti itu. Nah itu kalau dibiarkan berbahaya sekali buat kendaraan yang lewat, mungkin bisa tiba-tiba tergelincir dan menabrak dinding pembatas, sehingga keluarlah safety car. Safety car otomatis kan semua kendaraan itu mengikuti. Ya, safety car menurunkan kecepatannya. Nah, di belakang itu ada salah satu pembalap untuk menjaga suhu ban ya tetap stabil. Dia menggerakkan setirnya ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri. Entah bagaimana tiba-tiba mobil itu melintir dan menabrak dinding pembatas. Padahal tidak terlalu cepat. Ya. Sampai akhirnya dia sadar, aduh itu karena kebodohan dirinya sendiri. Keteledoran dirinya sendiri. Setelah dia sampai di pit, apa yang dia lakukan? Saking dia kesal, dia melempar mungkin sarung tangannya seperti itu. Karena apa? Dia merasa aku bodoh sekali. Ya, aku sudah melakukan hal yang tidak seharusnya.
Nah, mungkin kita juga kadang-kadang bisa seperti itu. Kadang-kadang kita menyesal itu di bagian akhirnya. Karena apa? Karena kebodohan. Ya, karena keteledoran. Makanya kita jangan sampai kehilangan fokus. Supaya kita nggak kehilangan fokus, apa yang harus kita miliki? Jelas, kita harus punya dasar dan pijakan yang kuat. Kalau kita tahu dasarnya itu apa? Dasarnya itu jelas, Yesus Kristus. Yang menjadi batu penjuru buat kita, yang menjadi dasar buat kita. Dan ketika kita menjejakkan kaki kita, ya kaki kita itu harus benar-benar kuat. Ya, jangan sampai mudah goyah. Ya, jangan sampai mudah goyah. Firman Tuhan kan di dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Jadi yang menjadi dasar supaya kita bisa tetap fokus adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu harus menjadi darah dan daging dalam kehidupan setiap orang percaya. Kita harus terus belajar merenungkan firman Tuhan, yang menyelidiki firman Tuhan, dan hidupi firman Tuhan. Ya. Karena apa? Kita tahu ayat firman Tuhan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah sendiri. Nah, kita berpijak kepada Tuhan. Kaki kita ini benar-benar, kita menjejakkan kaki kita itu kepada Tuhan. Ya. Jadi itu yang harus kita kuatkan. Kita harus punya satu pijakan yang kuat, ya. Bahkan kalau kita ingat, kita harus fokus kan. Tadi kita harus kehilangan fokus. Kita ingat firman Tuhan, penulis Ibrani, ya, menggambarkan kita orang percaya ini sebagai orang-orang yang ikut berlomba. Ya, kita diwajibkan untuk mengikuti perlombaan, ya. Dan kita harus menyelesaikannya. Dan di situ di ayat Ibrani 12 ayat yang kedua kan dikatakan marilah. Marilah itu sebuah ajakan kita melakukannya, ya. Dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita, ya, dalam iman dan seterusnya. Artinya kan fokus kita adalah harus kepada Yesus. Jangan sampai kita kehilangan fokus. Ya, fokus kita harus kepada Yesus. Ya. Itu yang pertama, ya. Nah, kalau kita ingat, mungkin nggak tahu ya, di sini Bapak Ibu pernah nggak coba sepatu lari untuk lari sprint jarak pendek, mungkin dulu waktu sekolah dulu, ya. Saya pernah dulu dikasih pinjem, karena sekolah pada waktu itu mungkin antar kelas ya, ada lomba lari 100 meter, waktu itu masih di Pajajaran. Saya dikasih coba untuk pakai sepatu lari sprint 100 meter gitu. Itu di bawahnya tuh ada paku-paku, tapi cuma di bagian depan, ya. Saya yang nggak biasa itu sangat-sangat menghalangi langkah, ya. Karena apa? Karena waktu kita mulai lari, ya, kita nggak bisa berlari seperti normalnya, ya, menjejakkan kaki kita seutuhnya, tapi kita seperti lari itu seperti berjinjit begini dan kita lari, ya, seperti itu. Nah, itu kalau nggak dilatih, ya, hari lepas hari, kita nggak bisa melangkahkan kaki kita ke sana itu dengan benar. Aduh, rasanya kita mungkin bisa jatuh padahal itu udah ada pakunya, ya. Nah, sama dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya. Ketika kita tahu, oh ini udah ada sesuatu yang benar, yang tepat, maka kita harus latih diri kita. Di dalam kita iring Tuhan itu kita harus melatih diri kita untuk beribadah. Ya kan firman Tuhan jelas katakan latihlah dirimu beribadah. Tujuannya adalah apa? Supaya kita kuat. Supaya kita enggak mudah menjadi orang yang mudah terpeleset atau tergelincir. Ya. Itu yang harus kita lakukan. Ya. Jadi dengan tumpuan kaki di depan itu sebenarnya lagi melatih diri kita. Ya. Artinya bahwa oh iya ya. Tumpuan saya hanya ada di dalam Yesus, ya. Dan itu harus kita latih. Nggak bisa kita cuma datang 1 minggu 1 kali atau seminggu mungkin rasanya 1 kali juga cukup. Mari kalau kita masih punya waktu untuk Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, nggak ada salahnya kita bayar harga datang, cari Tuhan lebih lagi, ya. Itu yang perlu untuk kita tingkatkan, ya. Supaya apa? Supaya kita nggak kehilangan fokus. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ingat bahwa di dalam Tuhan itu jerih lelah kita, jerih payah kita itu nggak pernah sia-sia. Mungkin kadang-kadang kita berpikir seperti Asaf tadi,
Tuhan ngapain kalau gitu ngelihat orang-orang itu lebih sukses. Aku udah hidup di dalam kebenaran, tapi kok seperti ini ya? Ya. Jadi ingat ya, di dalam Tuhan jerih payah kita tidak pernah sia-sia. Tuhan memerhatikan setiap perbuatan kita. Nah ini diambil dari Mazmur pasal yang ke-73 ayat yang ke-14. Ini apa yang dirasakan oleh seorang Asaf gitu ya. Dikatakan begini, namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Kalau kita ingat poin tadi ya. Sebenarnya kalau ada kaitannya saya dengan poin yang pertama tadi ya. Ketika kita melatih diri kita, tumpuan kaki kita ya di depan ini, melatih diri kita. Itu kan kita harus terus latih setiap hari. Dan mungkin rasanya begitu berat waktu kita lakukan itu. Waduh, nggak enak ya lari seperti ini. Ya jalan, mungkin lari dengan kaki terus berjinjit seperti itu. Ya. Tapi itu tujuannya adalah supaya langkah kaki kita itu benar-benar stabil. Bahkan kecepatannya itu bisa benar-benar semakin cepat. Karena begitu kaki itu, si paku itu menancap di tanah, ada kekuatan yang lebih lagi untuk dia mengayunkan kaki yang satunya. Ya. Seperti itulah. Nah, kita ingat satu firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Ya, jadi ada kaitan dengan yang tadi saya ambil contoh seorang pelari sprint. Ya. Dia harus gunakan sepatu untuk lari sprint. Tapi kalau dia mulai larinya jarak 5.000 meter, 10.000 meter, saya nggak tahu ya, nggak memperhatikan dengan jelas apakah dia masih memakai sepatu yang sama ataukah enggak. Tapi kalau misalnya lari maraton, dia nggak mungkin menggunakan sepatu yang ada paku-pakunya tersebut. Ya, karena itu larinya kan ke jalan, ya, ke wilayah-wilayah tertentu. Berbeda gitu. Di situ dikatakan jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Itu yang menolong kita untuk kita tidak menjadi orang yang mudah tergelincir. Di situ dikatakan sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, yang mungkin seringkali tanpa kita sadari sebagai orang percaya, kita mungkin bertindak seperti yang Asaf. Pada waktu itu dia berpikir, dia merasa bahwa dia udah mengikuti segala sesuatunya, dia merasa udah melakukan hal yang benar, ya, yang gak salah gitu ya. Tapi fokus matanya ditujukan kepada orang-orang percaya yang lainnya. Makanya tadi di poin pertama saya katakan jangan sampai kita kehilangan fokus. Ya. Nah karena dia fokusnya teralihkan dengan orang-orang percaya yang berlaku fasik, tentu pandangannya otomatis terganggu. Ya. Nah dari situlah mungkin mulai muncul perasaan-perasaannya, oh kok gini ya, kok gitu ya, ikut Tuhan oh kok dia begini. Aku sudah begini mengikuti apa arahannya Tuhan kok aku ikuti benar-benar, aku ikuti sungguh-sungguh. Ya. Waktu suruh misalnya datang sama Tuhan, cari Tuhan, berdoa dan lain sebagainya, udah diikuti. Ya. Tapi hasilnya kok belum ada ya. Nah seperti itulah. Ya. Jadi dia kadang berpikir, ngapain aku harus melakukan hal yang benar ya? Ngapain aku harus berlaku jujur ya? Kalau misalnya orang lain mungkin lebih sukses, lebih berhasil. Pandangannya udah langsung berbeda. Ya. Nah dari situ otomatis mempengaruhi cara pandang, cara pikir kita. Makanya tadi di awal saya katakan Asaf itu enggak berlama-lama ada di wilayah itu, dia harus segera menyadarinya. Ya. Tetapi pada kenyataannya, justru masih banyak orang percaya yang lebih senang ada di area tersebut. Ada di area di mana mereka lebih melihat keberhasilan mungkin orang-orang percaya yang enggak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya, kenapa ya dia lebih berhasil? Kenapa begini? Wah begitu banyak pertanyaan. Ya. Dan seringkali ya orang percaya itu suka ngatur Tuhan.
Ya, Tuhan, aku kan sudah begini. Kenapa Tuhan gak melakukan yang itu kepada orang itu? Kenapa Tuhan gak hukum orang itu? Orang itu jahat, orang itu begini, orang itu begini. Merasa, wah dia lagi ngasih tahu Tuhan. Ya, kalau Bapak Ibu baca di beberapa pasal berikutnya, kadang-kadang ada tulisan-tulisan Asaf ya, yang seperti itu. Soalnya mengingatkan Tuhan, kita udah melakukan ini nih. Engkau ya Tuhan, yang memang dia mengakui kebesaran Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Tapi seringkali mungkin tanpa disadari, ya, dia suka ngatur Tuhan. Nah, berapa banyak mungkin hari-hari ini juga orang percaya masih suka seperti itu. Kita lagi doa, Tuhan pengennya begini, Tuhan mesti lakukan ini buat saya, Tuhan mesti begini. Kita harus ingat sebagai orang percaya, jangan kita suka ngatur Tuhan. Ya. Jangan sampai kita suka ngatur Tuhan. Ya. Biarlah Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang kasih sesuatu itu yang terbaik pastinya buat kita sebagai anak-anaknya. Ya. Tuhan gak pernah melakukan hal-hal yang curang buat kita. Ya. Justru hal-hal yang suka kita berlaku curang adalah diri kita sendiri. Ya, makanya kita kan pernah dapat pesan Tuhan. Ya. Jangan kita mencurangi Tuhan. Ya. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira Tuhan tahu nggak sih dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang fasik tersebut? Ya. Tentu Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang dilakukan oleh Asaf, Tuhan tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang percaya yang tidak sungguh-sungguh. Tuhan sangat tahu. Karena dia adalah memang Allah yang maha tahu. Ya. Dan Tuhan pasti akan punya perhitungannya sendiri. Jadi kita jangan menjadi orang yang seringkali menyibukkan diri dengan urusan orang. Ya. Atau istilahnya kepoh ya. Kita suka kepoh gitu sama urusan orang yang sebetulnya bukan urusan kita, tapi ya pengen ikut campur aja gitu. Ya. Dimana kita mungkin nggak seharusnya kita kasih komentar dan lain sebagainya gitu. Nah itu masih banyak terjadi di dalam orang-orang percaya. Ya. Ini yang pernah ada satu murid Tuhan Yesus, ya namanya Petrus. Dia bertanya sama Tuhan, Tuhan, aku lagi pengen nanya nih, itu tuh orang yang namanya Yohanes, ya. Kira-kira gimana gitu, ya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah kita buka aja di dalam Yohanes pasal 21. Ayat 21 dan 22. Di situ bagaimana Petrus mempertanyakan ya pribadi dari seorang yang bernama Yohanes. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Maksudnya dia lagi nunjuk, ya, lagi nunjuk kepada Yohanes. Tapi apa? Jawaban yang luar biasa yang Yesus berikan kepada Petrus. Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Itu satu perkataan yang sangat-sangat keras sebetulnya. Ya. Perkataan yang mengingatkan kita, iya ya kadang-kadang mungkin kita sebagai orang percaya seringkali masih dalam keadaan yang seperti itu. Ya. Nggak suka lihat orang berhasil, ya. Tapi masih terus kadang-kadang kita melihat itu, menilai itu dengan sesuatu yang salah. Kita nggak usah pusing Bapak Ibu, ya. Kita nggak usah pusing. Makanya saya katakan tadi di poin pertama, kita jangan sampai kehilangan fokus cuma karena urusan-urusan begitu. Kita harus fokus hanya kepada Yesus. Urusan kita adalah urusan kita dengan Yesus. Ya. Kalau tadi kan saya ambil contoh pelari sprint, ya, dia menggunakan sepatu yang khusus itu, ya. Dimana kalau nggak melatih dirinya terbiasa menggunakan sepatu, dia ya kecepatannya begitu aja, biasa aja. Tapi dengan menggunakan itu dan melatih, otomatis tumpuannya itu wah dia beda. Ya, coba aja Bapak Ibu mungkin setiap hari berjalan dengan berjinjit, ya kemudian akan merasakan sesuatu yang berbeda.
Ya telapak kaki kita menjejakkan menjadi sesuatu yang pasti menjadi lebih kuat gitu. Nah, begitu juga kalau yang namanya lari sprint, dia nggak boleh melewati jalur atau lintasan lawan di sampingnya. Misalnya dia begitu start dia ada di lintasan 2. Kemudian dia lari, tiba-tiba dia motong lintasan ke-1 atau dia motong ke lintasan ke-3 untuk menghalangi temannya ini atau lawannya ini. Dia nggak boleh melakukan itu. Ya. Dia harus mengikuti aturan. Dia lari terus saat mengelilingi mungkin entah kalau misalnya 100 meter cuma 100 lurus begitu, ya di lintasan 2. Ya. Nggak boleh ngambil ke lintasan sebelahnya. Jadi udah masing-masing itu udah ada jalurnya. Nah, demikian juga buat kita orang percaya, Tuhan mau kita juga fokus seperti pelari tersebut. Kita punya tracknya sendiri. Punya tracknya masing-masing. Jangan urusin urusannya orang. Tapi kita fokus sama Tuhan. Kita fokus dengan pesan Tuhan. Dan kita bersyukur di tempat ini. Kita enggak kekurangan firman Tuhan. Kita enggak kekurangan pesan Tuhan. Karena apa? Karena ada Bapak dan Ibu Gembala yang terus mau datang mencari Tuhan. Untuk mengarahkan kita. Supaya kita itu enggak melenceng gitu. Supaya kita itu enggak ngambil jalur orang. Ya, atau misalnya mungkin kita bertindak ugal-ugalan. Seperti itu. Tapi supaya kita itu, jalannya itu ya di track kita. Ya. Masing-masing mungkin berbeda ya di dalam tracknya itu. Mungkin apa yang dialaminya itu berbeda-beda. Tapi mari kita menjadi orang-orang yang tetap ya ada di jalur perlombaan yang diwajibkan tadi. Ya. Perlombaan yang diwajibkan buat kita dan kita menyelesaikannya dengan baik sampai ke garis akhir. Karenanya inilah yang harus kita sama-sama ya renungkan pagi hari ini. Ini yang bisa saya bagikan buat Bapak Ibu untuk memperlengkapi setiap kita pesan Tuhan di minggu ini. Mari kita sama-sama ya, saya juga belajar ya untuk tetap punya tujuan yang benar di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati.